tapi syukur lebih baik sebenarnya. Kenapa jadi lebih baik syukur? Karena mengingat pikirkan saat itu adalah berada di dalam rahmatnya Allah. Kalau sabar itu kan menahani nih, ada ujian ditahani kayak apa supaya kada mengeluh, berarti merasa sakit. Tapi kalau orang syukur ini gembira, dianggapnya sakitnya itu adalah nikmat. Kawa hatinya tuh nah, kawa mau tunduk mengikuti itu nah mau. Nah ya nang gembira bener. Ibaratnya nak dicabut nyawa oleh malaikat Israel, lajui Israel, aku hendak bertamu lawan kekasihku, mau ki dunia ini sudah nyak tak kakain aja ya mau ya toh jadi Israel, ayo aku cabut lajui mau itu. Tapi kalau orang cinta hatinya lawan dunia, datang Israel, kada jangan, aku lagi sayang rumah kayaknya siapa nama urus, kada tabunganku kayaknya kayak pak sayang masih begitu, kada biniku kayaknya kayak apa aku tinggalkan. Ya nang malaikatnya bila waktunya udah tahu cabutnya terus, kada jadi cabutnya juga kada, ya nang sakit benar untuk dicabut nyawa karena cintanya ada di dunia ini. Tapi kalau cintanya kekasihnya ada di sana, hanya hendak menuju Allah, dan malaikat Israel ini adalah sarana untuk mengantarkan inya menuju Allah, iya nggak juga kan? Ibarat nama angkat nang kabalanya itu yang pindah ringan loh. Nah ringannya aja sini nih, karena sini kehandakan lajui masukkan dalam kubur. Ada nggak boleh langgar. Tapi nang pindah barat, tapi jangan juga kena suzon lah. Habis ini mereka mau barat, nah iya ini ada dong kubur, aku nih jangan juga ini. Nyada jangan dikubur rata gitu nah kubur rata. Pokoknya biar berhasil bahwa husnuzon lawan apapun nyaman dong. Ya bila masih suzon, hati kita tuh perih, ada sakit, baik dengan makhluk suzon itu ataupun dengan Allah, apalagi lawan Allah. Lawan Allah tuh menyangka tuh masih ada, seharusnya ada kayak ini ya Allah aja. Nah kayaknya matur Allah tuh. Kenapa jadi kayak ini biar nih Allah nah urunnya namanya kita urunnya. Maka urun ini sudah bilang sadang jadi dikir, udah baca Quran, sudah sembahyang menjaga aja. Kenapa jadi urun harus nang dapat bala ya Allah? Tolong dikir tuh maka depannya bayang nyaman hidupnya. Jangan kasih keturunan ya Allah balanya aja. Nah itu tuh masih ada menerima orangnya. Ujung daripada ilmu yang kita pelajari ini adalah bahwa hidup itu no problem. Nah itu tuh ada masalah. Apakah ada masalah? Itu nah harap tuh bujur tuh tuh andakan hatinya tuh. Tapi bila masih kita anggap itu masalah, berarti hati kita masih belum mengerti bahwa Allah yang mengolah skenario ini belum kita anggap baik masih. Memasukkan ini kayak apa? Kita lain adalah perlu uzlah, perlu menyendiri, perlu membicarakan, perlu merenungi kayak apa. Maka bila kita tulah sangka baik lawan Allah, itu ganjarannya apa naikkan sangka ajar Allah kepadaku itu tuh nak perlu jadiakan. Kalau kita menyangka baik nih bahwa Allah ini sebenarnya baik benar mengaturkan hidupku ini, kita sangka itu diaturkan Allah tuh jadi baik. Tapi bila sedikit-sedikit protes lawan Allah, sedikit-sedikit kada terima lawan Allah, bujur aja opat juga ibadah, opat juga sambayang, tapi hatinya masih kada mau menerima akan aturan Allah. Apa jawaban Allah? Cari Tuhan yang lain. Jangan kada menerima apa? Ini sudah diaturakan takdirnya kayak ini, masih amuk, masih kada menerima. Cari aja Tuhan yang lain. Pertanyaannya adalah pulang yang lain. Anak kemana aja kada bawa kita. Berarti kan ada pilihan lagi kecuali belajar menerima. Dan bila mau kita menerima itu, hati kita nanti sing nyamanan dibuat oleh Allah. Jadi hidup itu sebelum ke surga ini masuk surga dah. Di dunia ini udah merasa surga. Buktinya ini apa nanya pandang rahmatnya Allah. Belum ke surga udah di surga. Seakan-akan di surga di sana tuh ada daging, ada apa lagi? Karena ini dapat Allah sudah di sini. Seakan-akan tuh. Tapi kalau orang ada incaran yang lain, pastinya kita mencari yang lain itu. Karena pemilik surga Allah juga. Kita meninggal ketika di alam barzakh di kubur, siapa yang nawani kita? Allah juga. Amalan-amalan bacaan Quran, bacaan salawat, umpat yang mawani itu siapa? Yang kawan yang maulah apa itu tak Allah juga yang izinkan. Karena di padang mahsyar pulang kawan menjawab tangan ini baik mau patuh, siapa yang membantu? Allah juga. Sampai karena dimasukkan surga, siapa yang mengizinkan kau masuk surga? Allah juga. Berarti mulai kita di dunia sampai ke ujung sana karena kau kita berlepas lawan Allah. Karena apa? Jadi yang begitu penting ini dalam hidup kita, ada mau kita beruzrah walaupun 5 menit sampai setengah jam.
aslinya kita lebih memilih dunia juga. Kami dunia, buktinya kan hampir mereka memikirkan tentang Allah, padahal ini yang akan menolong kita untuk salawasannya. Seandainya di dunia sakit sampai mati, misalnya nisa itu hanya batasannya. Habis itu nyaman bila orang para lawan Allah. Tapi apabila di dunia inilah sudah kada ingat lawan Allah, sakit pulang. Di dunia ini sakit sudah kada ingat pulang lawan Allah. Masuk dalam kubur sudah betapa sakit. Ada hendaknya menuju akhirat itu ada hendak, karena di kubur itu sudah diperlihatkan oleh Allah bahwa ini loh azab-azabnya, keluar ular, keluar api, macam-macam sudah itu di dalam kubur. Pada kubur itu adalah barzakh. Barzakh itu bukan asli seperti ada dinding kaca. Inya kau melihat tentang masa depan untuk menuju akhirat, kau juga melihat tentang di dunia. Karena di barzakh ibarat kita tuh ya transit hendak ke Jakarta transit dulu. Misalnya ke Surabaya, di barzakh ini yang melihat sudah. Jadi orang yang di dalam barzakh itu apabila bangun mendapat nikmat, makanya sing nyamanan sudah di dalam barzakh itu. Nah, nama Allah nyaman nih siapa? Tidak lain adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena datang syafaat Rasulullah. Nah, nama Allah syafaat itu mau datang siapa? Yang mengizinkan Allah juga. Jadi yang kita ikuti, yang kita pegang bujur-bujur adalah tidak lain adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Pak. Jadi kita inilah bina begaul macam-macam, dihormati orang, punya banyak kawan nih. Bujur kan sampai meninggal mau berkawan kita kan dia. Nampina saurangan, ulang kada ada kawan, kada ada macam-macam. Ada Allah selesai. Kita ketika dalam kubur saurangan kagu banyak kawan, kada itu saurangan juga. Nah kita masuk rumah sakit, ya nama nunggu itu bergantian masuk. Pada napun hanya 24 jam juga. Jadi saurangan kita dengan Allah 24 jam lebih menghadiri kita, membantu kita. Asal kita mau mengingatnya. Tapi kalau kita saurangan kemudian masih hanya mencari orang selain yang hebat ini yang menolongi selain Allah, nah berarti kita sudah tertipu dengan yang namanya tipuan-tipuan dunia. Tipuan dunia ini manis ya, manis lagi apabila cocok lawan selera nafsu. Bila nafsu itulah cocok, ajar benar tuh lawan dunia, hakun aja begedang demi mendapatkan miliaran misalnya hakun aja tuh. Tapi kalau pada menuju Allah mulai kulir. Kenapa? Berat sekali. Karena apa? Karena si nafsunya kada hakunnya bebarak lawan Allah. Padahal hati ini hendak lawan Allah, tapi nafsu melawan. Dia nafsu jangan bebarak situ, karena nafsu itu mulai diciptakan Allah tuh membangkang sudah. Mulai diciptakan disuruh mau membangkang tuh penggawiannya. Itu memang kelakuannya kayak itu. Nah apabila kita terpegang si nafsu ini, kadang terpegang kepada Allah, nah maka kita akan menjadi golongan yang membangkang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah salah satu untuk melamahkan nafsu adalah perlu waktu uzlah, perlu waktu menyendiri, kembali menyadari dan berpikir bahwa aku ini mudah-mudahan bahkan aku berniat semakin umurku bertambah, semakin berjalan aku mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing dan memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada kita seberataan, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk beramal ibadah